3 orang diusir dari gelar perkara khusus. Andi Azwan, kemudian Boy Kanu, Ade Darmawan. Kami juga dagdikduk ya. Ini jasanya kayak apa sih begitu? Ditunjukkan bener masih disegel dalam map warna coklat, dalam amplop ya warna coklat tebel itu. Terus ada segel kemudian dibuka oleh salah satu penyidik, digunting gitu. Dadadadeng, apa kira-kira gitu kan. Ternyata Begitu dibuka ternyata keluar ijazah Dian Sandi itu, ya itu ijazahnya. Ijazah yang ada foto orang yang punya kacamata, kumisnya tipis, ya itu. Cukup dramatis akhirnya Direktur Tindak Pidana Umumnya itu, Dirpidum. Ya, Imanuddin itu di reskrimum. Nah, ketika pada akhirnya diambil kesimpulan itu, penyidik sempat juga masih ragu, khawatir. Itu merupakan pelanggaran hukum terkait proses prosedur penyidikan. Karena yang berwenang membuka kan nanti jaksa di pengadilan. Jadi kan sebenarnya laporan itu hanya untuk ngancem gitu loh. Biar orang selesai, diam, minta maaf. Kan terakhir setelah tersangka kan, oh kalau bisa minta maaf, damai, restoratif, dan seterusnya begitu loh. Jadi dia merasa orang itu bisa dikendalikan dengan ancaman. Disinilah saya angkat topi jempol kepada Roy Suryo CS. Berani tetap teguh meskipun ancaman itu datang. Gelar perkara khusus kemarin itu adalah titik point of no return bagi semua untuk maju ke pengadilan. Ada 2 alasan, objektif dan subjektif. Secara objektif, memang barang ini cacat prosedur. Bagaimana mungkin proses cacat prosedur bisa sampai ke persidangan? Secara subjektif, Joko Widodo enggan masa ada presiden nanti diadili. Vonis diketuk tanpa kehadiran Jokowi sekarang tidak akan mungkin terjadi. Tidak mungkin. Kalau itu akan dilakukan berarti semua akan diperiksa. Kami siap untuk berperang di pengadilan. Lu jual, gua borong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, setelah sekian lama diminta oleh terutama penasihat hukum ke-8 tersangka dalam kasus ijazah yang diduga palsu dari mantan Presiden Jokowi, akhirnya gelar perkara khusus yang dimintakan itu pun jadi digelar. Apa implikasinya? Apa artinya? Apakah kemudian sebagian proses hukum sudah bisa dikatakan afdol karena adanya gelar perkara itu? Untuk itu, di Madilog kali ini kembali kami menghadirkan penasihat dan kuasa hukum ke-8 tersangka, Mas Ahmad Kozinudin. Terima kasih Mas Ahmad. Sama-sama. Tapi kayaknya perlu diklarifikasi ya. Oh, iya? Bukan ke-8-nya. Ke-8 ya sekarang? Ya, sebut saja Roy Suryo CS. Jadi yang kami tangani itu ada Roy Suryo, Rismon, kemudian Rizal Fadilah, Rustam Effendi, Kurniatri Royani. Saya tidak akan bertanya tentang hal itunya ya. Pokoknya jadi tidak ke-8-nya lah. Gitu, ya. Nanti khawatir offset ada yang komplain begitu ya. Sebetulnya apa sih arti gelar perkara ini bagi teman-teman tersangka dan bagi Anda sebagai penasihat hukum? Iya, pertama secara yuridis ya, yang kedua secara filosofis begitu. Secara yuridis ini kan sebuah mekanisme yang memang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Perkapolri nomor 6 tahun 2019 ya. Dan itu diatur secara limitatif di pasal 31 dan 33. Di sana memang diatur ada yang disebut dengan gelar perkara biasa dan gelar perkara khusus. Dan gelar perkara khusus itu setidaknya ada 3 alasan ya. Yang pertama adanya aduan dari masyarakat, yang kedua adanya putusan pra peradilan yang memerintahkan perkara dibuka kembali, yang ketiga adanya perkara yang memang menjadi atensi masyarakat yang begitu luas begitu. Setidaknya ada 2 unsur, walaupun unsur ini tidak kumulatif ya, salah satu pun terpenuhi. Setidaknya ada 2 unsur yang melatar belakangi permohonan gelar perkara khusus itu. Yang pertama memang ada aduan dari kami, yang kedua memang perkara ijazah palsu itu, meminjam istilah yang kemarin ramai dalam proses gelar perkara ya khusus itu, ramai diperbincangkan baik di darat, laut, dan udara, di seluruh seantero tanah air, bahkan dunia ya. Gitu. Dan kemudian kami memang dasarnya adalah 2 permohonan kami ya. Pertama kami ajukan permohonan gelar perkara khusus itu di tanggal 21 Juli 2025. Saat itu kan kami ajukan
ketika penyelidikan ditingkatkan ke penyidikan dan menghasilkan 12 orang terlapor. Nah, Baru terlapor saat itu. Nah ya, saat itu kan tadinya 5, Ya. tiba-tiba ada 12. Dan dulu itu kami menyebut ada 3 klaster. Pertama klaster aktivis, ya semacam Egy Sujana, Kurnia Triroyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, Rizal Fadila, itu di klaster aktivis. Kedua ada klaster akademisi, Roy Suryo, Rismon, dan Tifa. Dan yang ketiga ada klaster media atau YouTuber. Ada Abraham Sama, ada Michael Sinaga, ada Aldo Rido, ada Nudian Kusuma begitu. Nah, lalu karena tidak ditindaklanjuti, kemudian dalam prosesnya kan ini naik ya menjadi penyidikan, dan setelah penyidikan diumumkan tersangka. Ternyata klaster media hilang, 4 ini hilang, dan kemudian 8 orang di klaster yang 1 dan 2 aktivis dan akademisi ini ditetapkan sebagai tersangka. Nah, saat itulah kami kemudian mengirimkan surat. Surat yang kedua itu di tanggal 20 November 2025 dan akhirnya ditindaklanjuti kemarin. Filosofisnya apa sih? Jadi gelar perkara khusus itu adalah sebuah mekanisme kontrol terhadap proses atau kinerja kepolisian. Hampir mirip dengan pra-peradilan. Bedanya, kalau pra-peradilan itu hanya mengontrol, mengevaluasi kinerja penyidik di penyidikan saja. Tetapi kalau gelar perkara khusus, itu di penyelidikan, termasuk penyidikan bisa dievaluasi, dikontrol di gelar perkara khusus. Misalnya di Bareskrim yang lalu itu kan gelar perkara khusus pada tahapan penyelidikan. Yang akhirnya menetapkan Dumas terkait laporan dugaan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Saudara Joko Widodo dihentikan. Nah, itu juga bagian dari gelar perkara khusus tapi di proses penyelidikan. Nah, hari ini gelar perkara khusus di tingkat penyidikan. Nah, kalau pra-peradilan itu kan hanya penyidikan, yakni penetapan seorang menjadi tersangka itu kan penyidikan. Dan bedanya lagi kalau di gelar perkara khusus itu produk akhirnya nanti adalah rekomendasi. Yang sifatnya tidak memaksa, bergantung pada penyidik. Kalau penyidik merasa rekomendasi itu layak, nah maka dia jalankan. Kalau dia masih berkeyakinan dengan hasil yang dia lakukan itu tetap bisa dilanjutkan, maka dia mengabaikan. Nah, berbeda dengan pra-peradilan itu bersifat final and binding, ya, final dan mengikat dan harus dijalankan, harus dieksekusi. Sehingga misalnya oleh hakim pra-peradilan diputuskan bahwa penetapan tersangka ini ya tidak sah dan bertentangan dengan hukum, harus dicabut, ya maka ya berhenti, berhenti begitu. Nah, kemarin itu yang menarik bagi kami adalah 2 hal ya. Pertama, prosesnya itu sendiri yang akhirnya kemudian dikabulkan di tanggal 15 Desember 2025, Senin kemarin gitu kami melakukan gelar perkara khusus. Yang kedua, substansinya menurut saya menarik sekali untuk kita diskusikan dan kami sepil. Sebagai penasihat hukum tersangka, Mas Hozin, saya pakai terma yang simpel saja. Puas atau tidak dengan gelar perkara kemarin? Ada 2 ya, kepuasan atau parameter kepuasan bagi kami tentunya ya. Pertama dalam prosesnya, yang kedua nanti di rekomendasinya. Sejauh ini sampai dengan prosesnya sudah diakomodir, kita juga bisa menyampaikan apa saja sih anomali, kontradiksi dalam proses penyidikan dilakukan oleh penyidik di Reskrimum Polda Metro Jaya juga sudah kami sampaikan semua. Sejauh ini dalam konteks proses kami cukup appreciate lah dengan apa yang sudah diakomodir oleh bagian pengawas. Jadi kalau di Bareskrim dulu kan Biro Pengawas Penyidik, kalau di sini Kabak, Kepala Bagian Pengawas Penyidikan. Kepala bagiannya kemarin AKBP Mihardi Mirwan. Dan pimpinan gelarnya langsung direkturnya, Direktur Riset Kementerian Umum. Hadirnya hadir, direkturnya Pak Kombes Iman Imanuddin gitu. Jadi ada satu hal yang menarik berseloroh. Walaupun nanti ada sesi yang lain ya. Jadi setelah kami gelar perkara kira-kira dari jam berapa ya? Jam 9 katanya kan? Enggak, dari jam 10 sampai jam setengah atau jam 4 sore lah. Itu terlihat capek semua ya. Jadi beliau sampaikan begini, ini situasinya luar biasa ini. Saya ini sampai lupa
lupa pada dua hal katanya. Apa? Pada satu ketika dia pulang dari kantor ke rumah, dikiranya waktu di rumah itu masih pukul 9. Ternyata sudah 3:15, jadi ketuker jarum pajak. Iya, Saking iya, iya. stres, beliau mengakui stres. Dan yang kedua yang lucu, beliau katakan, suatu ketika beliau datang ke Polda kantornya ya, kok aneh nih, kok suasana sepi begitu. Tanya ke dia, kok nggak rame? Iya Pak Dir, ini kan hari Minggu, sampai lupa hari. Oh, Minggu itu lupa, saking mikirin stres. Tapi itu sebelum gelar perkara ya? iya, beliau ceritakan di ujung ya saat itu. Terus ini ada candanya juga ini direktur Iya, ini. iya. Tapi dalam konteks ini saya ngelihat sejauh ini kita semua bisa menjalankan dengan baik, dan saya dipertemukan di forum ini ya, ada 2 Udin yang dipertemukan dalam forum ini. Kaget saya, apa nih maksudnya gitu kan ya. Ternyata Udin ya? iya. Udin yang pertama adalah pejabat direktur kriminal umum Reskrimum Polda Metro Jaya. Udin yang dimaksud adalah Imanuddin. Nama beliau. Ya, Udin ya. Yang Udin yang kedua siapa kan? Yang Udin yang kedua itu Fazinuddin. ternyata iya, lawyer PH-nya Ahmad Kozini. Ya, sontak lah tadi agak ini. Ya. Yang tadi Cair pegang lah ya. cair begitu. Jadi saya pikir kemarin itu dari si proses, saya tadi kalau parameter tentu kita appreciate gitu. Tapi hasil ini yang belum bisa kita katakan kita puas atau tidak. Nanti kita lihat rekomendasi seperti apa. Karena begini, kita coba lihat di kasus KIP. Prosesnya kan luar biasa. Hakim mencecar luar biasa. Betul. Tetapi begitu putusannya anti klimaks. Ada yang menarik kemarin. Salah satu bagian dari penyidik kan dihadirkan banyak orang itu. Iya. Kalau di eksternal itu ada dari Komnas Perempuan, ada Komnas HAM, ada Ombudsman. Cuman Komnas Perempuan dan Komnas HAM tidak hadir. Ombudsman yang hadir. Nanti menarik akan saya ceritakan bagaimana peran dari Ombudsman ini yang menjembatani, menengahi perdebatan antara kami dengan penyidik dalam konteks bukti untuk bisa dihadirkan ya. Terus ada juga dari internal Polri, selain dari Biro Wasidik, ada para penyidiknya terutama di unit Kamnak ya. Kemudian ada juga Div Propam Polri, Div Humas Polri, Divkum Polri, Itwasum Polri, hadir semua lengkap gitu. Kemudian ada juga dari kami para pemohon ya. Dari kami itu ada 2 sesi. Sesi pertama, klaster pertama, sesi kedua, klaster kedua. Sesi pertama tentu Bang Rizal Fadila, Kurnia Royani, ada Bang Egy. belum di klaster yang kami tangani dulu ya. Ada Bang Rustam Effendi. Kemudian memang hadir juga Bang Egy Sujana, tidak hadir langsung, diwakili oleh 3 kuasa hukumnya. Kemudian ada dari para terlapor dalam Dumas ini yang dulu menjadi pelapor. Ada Marat Michael Sweken, ada Andi Kurniawan, ada Lecumanan. Kemudian tentu saja ada kuasa Joko Widodo. Tapi sayangnya saudara Joko Widodo tidak hadir. Jadi lumayan lengkap lah, semarak begitu, dan saya kira dialektikanya lumayan. Walaupun seluruh apa yang menjadi kritik kami itu baru hanya disimak. Mereka tidak bisa memberikan klarifikasi, bantahan atau apapun. Karena memang saat itu forumnya baru belanja masalah. Kan ada 2 session. Session pertama itu antara pelapor-terlapor dihadirkan, dijelaskan apa mekanismenya, kemudian diberi waktu tahapan kapan bagian pelapor, bagian terlapor, kemudian pendapat para pihak terkait, termasuk ada Divkum, ya, ada Propam, ya termasuk Ombudsman gitu. Nah, ada satu yang menarik ya, perdebatan antara kami dengan kuasa hukum saudara Joko Widodo. Ya, ini perdebatan tentang primary evidence, bukti utama dalam kasus ini. Nah, selama ini kan kita selalu bertanya sebenarnya ijazahnya itu ada atau tidak sih, disita atau tidak sih. Kenapa kami mempersoalkan itu dan kami ingin melihat itu dalam proses gelar perkara khusus? Ada beberapa alasan. Yang pertama, kami itu sudah sampai pada putus asa kalau meminta ini pada Joko Widodo. Karena berulang kali Joko Widodo itu tidak konsisten. Sehingga saya sendiri kan pernah menyampaikan, di persidangan pun belum tentu akan ditunjukkan oleh Joko Widodo. Yang kedua, bukti ini kan informasinya ada pada penyidik yang menyita barang bukti. Tapi pada saat yang bersamaan beberapa waktu yang lalu Budi Aris Setiaji, Ketua Umum Projo, dikatakan lihat di Solo, padahal itu kan statusnya. Makanya kami bersikeras untuk melihat, untuk memastikan
Apakah benar ada dan disita? Dan karena dasar itulah klien kami ditetapkan tersangka. Kan lucu. Iya. Kita punya klien sudah status tersangka, sementara dengan bukti apa klien kita ditersangkakan tidak pernah ditunjukkan. Iya. Padahal saat pemeriksaan BAP sebagai tersangka, Kurnia Triroyani Rizal Fadilah telah tegas menyatakan tolong ditunjukkan bukti ijazah itu sebelum kami menjawab pertanyaan dalam berita acara pemeriksaan. Nah, saat itu karena tidak ditunjukkan, karena informasinya lagi disita, lagi di lapor begitu, tentu jawabannya menjadi normatif. Kami belum bisa menjawab pertanyaan sebelum ijazah tersebut dihadirkan. Akhirnya kan copy paste semua itu. Ya. Sehingga kan aneh juga secara substansi apa yang bisa diambil keterangan dari seorang tersangka yang itu kemudian dijadikan dasar untuk menetapkan tersangka kan? Itu kan? Betul. Nah, saat itu kuasa hukum saudara Joko Widodo itu tetap bersikeras. Ya walaupun kemarin nggak muncul lagi alasan takut ceos seperti yang viral kan. Mereka bersikeras, bahkan sempat bertanya, apakah kalau ditunjukkan itu akan menyudahi perkara ini? Ya memang nggak akan menyudahi karena konteksnya kan bukan dalam kerangka ketika ditunjukkan kemudian dianggap asli selesai. Tidak, itu dalam kerangka ada transparansi dari penyidik bahwa memang barang bukti itu ada pada kekuasaan penyidik dan benar-benar disita. Perdebatan kan? Nah, alasan kami jelas, loh kita udah tersangka, masa barang bukti nggak dikasih tahu apa dasarnya menetapkan tersangka? Terjadi perdebatan, bahkan menarik saat itu ada Maret Samuel Sweken, Andi Kurniawan. Dari sana ya? Dari kubu sana, kan pelapor ada 4. Ada Lecumanan, Maret Samuel Sweken, ada Andi Kurniawan, dan Joko Widodo. Walaupun Joko Widodo di urutan kedua itu laporannya. Walaupun yang lainnya saya yakin nggak akan diproses kalau nggak ada laporan Joko Widodo. Nah, saudara Andi Kurniawan itu sempat dalam tanda petik bahasa saya mengintimidasi penyidik agar jangan pada dalam forum itu, kemarin, agar jangan mau mengikuti apa yang diinginkan oleh kami begitu. Ini kan sama saja memaksa. Biar saja semua selalu berdalih. Sidangkan saja nanti semua barang bukti kewenangannya akan ditunjukkan di persidangan gitu. Menarik, saya lupa namanya, dari ombudsman itu justru menengahi begini. Ini bukan hanya persoalan antara para pihak loh, ini sudah menjadi atensi publik begitu. Dan kami dari ombudsman tidak berkepentingan tentang materi ijazah itu apakah asli atau tidak. Tetapi kami berkepentingan untuk menilai apakah ada transparansi dalam proses pelayanan publik, dalam hal ini kan pelayanan penyidikan oleh kepolisian begitu. Siapa itu yang dari ombudsman? Saya lupa namanya, tapi ibu itu yang kemudian menengahi, yang akhirnya menjadi pertimbangan dan cukup dramatis akhirnya Direktur Tindak Pidana Umumnya itu Dirpidum. Ya, Imanuddin itu bukan Dirtipidum ya, Dirreskrimum. Nah, ya gitu. Reskrim Umum ya. Ya, Reserser dan Kriminal Umum Polda Metro Jaya begitu. Yang akhirnya itu menariknya apa? Karena konteksnya ditunjukkan itu adalah untuk memastikan ada transparansi, memang barang bukti ada dan disita. Jadi memang kalau sudah di luar itu diklaim bahwa Roy Suryo nggak bisa ngomong apa-apa, ijazah aslinya ada. Itu bukan konteks asli atau tidak, ada saja begitu loh. Ada buktinya. Ada buktinya begitu. Ada ijazahnya, yang jadi persoalan palsu atau tidaknya nanti begitu. Nah, ketika pada akhirnya diambil kesimpulan itu, penyidik sempat juga masih ragu, khawatir itu merupakan pelanggaran hukum terkait proses prosedur penyidikan. Karena yang berwenang membuka kan nanti jaksa di pengadilan begitu. Akhirnya kita diskusi, ada 2 pertimbangan yang akhirnya kemudian membuat akhirnya ini dibuka dalam forum itu ya. Walau pertimbangan di luar forum itu kan banyak, tentunya kan masyarakat dan sebagainya, itu kan tentu atensi masyarakat juga menjadi pertimbangan penting begitu. Pertama, rekan Ghafur Sangaji, tim kami, yang menjelaskan bahwa ini ditunjukkan kepada pihak-pihak yang memang berkepentingan, yang karena status barang itu pihak ini menjadi tersangka. Makanya di sini kan ada siapa pihak itu, tersangka dan kuasa hukumnya. Bagian sana tidak ya, karena nggak ada kaitannya pelaporkan. Karena pelapor ini kan nggak ada kaitannya dengan jasa sebenarnya, kecuali Joko Widodo. Kalau Joko Widodo nggak perlu melihat lagi, memang dia yang punya. Kuasa hukumnya juga sudah melihat begitu. Yang kedua, dari ombudsman menegaskan ini tidak ansih
soal peraturan, tetapi beyond, melampaui itulah. Karena konteksnya di luar norma. Ini banyak hal yang dipertimbangkan. Agar apa? Agar transparansi itu tentu bisa dicatat oleh Ombudsman dan menjadi laporan internal, dan tentu kan menjadi evaluasi bagi Ombudsman. Nah, di ujung itulah kami juga dagdikduk ya. Ini jasanya kayak apa sih begitu? Ditunjukkan bener masih disegel dalam map warna coklat, dalam amplop ya warna coklat tebel itu. Terus ada segel kemudian dibuka oleh salah satu penyidik, digunting gitu. Dadadadeng, apa kira-kira gitu kan. Ternyata begitu dibuka, ternyata keluar ijazah itu. yang dulu-dulu juga. Ya, yang Dian Sandi itu, ya itu ijazahnya. Ijazah yang ada foto orang yang punya kacamata, kumisnya tipis, ya itu. Yang diyakini Roy Suryo. Yang sudah diteliti Roy Suryo sama Rismond, yang diyakini 99% palsu, Dan 11.000 triliun persen palsu gitu. Makanya setelah lihat, ya nggak terlalu amazing gitu, biasa saja begitu. Tapi, nah ini kan menjadi menguatkan bahwa klien kami meneliti barang yang sama. Bahwa yang punya klien kami versi digital, ya wajar. Analognya kan dipegang oleh Joko Widodo. Iya, betul. Dan memang dulu itu kan nggak pernah ada sanggahan dari Joko Widodo bahwa ijazah Dian Sandi itu punya, sama atau tidak dengan dirinya. Dia hanya menyangkal belum atau tidak pernah mengirimkan ijazahnya, dokumennya itu kepada siapapun. Maka itu kan kita salah satunya kena itu kan karena tanpa izin kan, mengedarkan dokumen elektronik, mengedit ijazah itu kan salah satunya itu. Padahal kalau kita konsisten, yang pertama kena di pasal 3235 ya Dian Sandi. Gitu. Nah itu dari sisi dinamika ya. Ada sebentar. Itu yang kemudian membuat Mas Roy Suryo kembali menegaskan keyakinannya ya, bahwa 99,9% palsu. Karena ternyata yang dihadirkan adalah apa yang dia teliti. Iya, memang kemarin itu kita udah siap dalam dua keadaan sekaligus ya. Pertama kalau sama ya sudah, berarti kan yang sudah diteliti selesai. Yang kedua kalau beda, lah dari mana barang ini kalau beda? Sementara yang di KPU kan kita sudah punya pembanding, sama juga begitu. Jadi kita kemarin itu memang sudah siap dalam semua keadaan, sama kita sudah siap, beda juga kita sudah siap begitu. Sempat nggak terpikir entah berapa persen lah dari 100% itu, mungkin 40, mungkin 30, mungkin 20 atau bahkan kurang dari itu, kemungkinan perbedaan antara apa yang diyakini dengan barang yang keluar dari amplop hijau itu, amplop coklat itu. Kalau barangnya kita yakini 100% sama dengan yang Dian Sandi. Adapun tentang keaslian atau tidaknya memang kita merujuk ahli. Nah, saya memang di tim hukum kan bukan ahlinya. Nah, Roy Suryo lah yang kemudian mengevaluasi itu. Dan maksud saya, ada nggak kesiapan untuk menemukan bahwa yang keluar itu tiba-tiba tidak ada kumis, tiba-tiba tidak ada kacamata? Siap juga kita. Kami kepikiran itu, jangan-jangan ini beda dengan yang di KPU. Karena yang di KPU juga tidak ditegaskan oleh Jokowi atau dibantah. Kan dalam konteks keterangan atau pernyataan itu ada dua hal ya yang harus ada. Pertama ada penafian, yang kedua ada pengisbatan. Menafikan itu bukan punya saya, isbat ini punya saya. Ya. Itu nggak ada kan, dibiarkan saja kan. Kita juga masih bertanya-tanya apakah yang di KPU itu benar atau enggak. Karena begini ya, sekarang ini mohon maaf, bukan kita tidak mempercayai lembaga yang ada. Tetapi kita mau fokus pada substansi apa yang dikeluarkan oleh lembaga. Karena kan kita terlalu banyak, bukan anomali lagi. Aparat dalam lembaga-lembaga yang ada itu justru mengeluarkan keputusan yang justru bertentangan dengan apa yang seharusnya atau norma. Ya, yang Mahkamah Konstitusi saja loh, yang paling tinggi aja begitu gitu loh. Kan selalunya kami ya dianggap kalau semua nggak dipercaya, mana yang dipercaya? UGM menyatakan asli, nggak dipercaya. Polisi, Barreskrim mengalahkan asli, nggak dipercaya. Polda menyatakan asli, nggak dipercaya. Lalu mana yang mau dipercaya? Jadi begini, kita ini tidak sedang meyakini sesuatu yang transenden, tapi kita sedang memastikan barang yang sifatnya empiris. Karena ketika kita ingin memastikan barang yang empiris, proses yang pertama itu adalah mengindra. Melihat dulu. Sayangnya kemarin penginderaan kami dibatasi hanya melihat, nggak boleh diraba, nggak boleh memfoto. Memang karena kita ikut dengan komitmen awal, kita tidak sedang mendeskripsikan barang itu asli atau tidak, tapi hanya memastikan barang itu ada dan disita begitu. Ada dan disita.
Nah, di season kedua Rismond dan Roy itu kan hadir lagi dan memang akhirnya di season kedua juga kembali ditunjukkan barang itu. Nah, mereka tidak keluar dari apa yang sebelumnya disimpulkan sehingga ya, secara substantif perkara ini memang menunggu nanti di persidangan. Tapi dari sisi prosedur itulah yang kemudian kami kasih catatan yang kami menyimpulkan proses penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya itu cacat dari sisi prosedur atau administrasinya termasuk substansinya. Kan ada 3 ya parameter yang kemarin kami gunakan untuk mengevaluasi proses penyidikan dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Pertama dari aspek kewenangan, kedua aspek prosedur atau tahapannya, yang ketiga aspek substansi ya, kewenangan, prosedur administrasi dan substansi. Kewenangan ya memang mereka berwenang, tetapi kan apakah kewenangan itu dilakukan berdasarkan undang-undang atau dilakukan secara sewenang-wenang? Yeah. Kesewenang-wenangan itu bisa terjadi dalam beberapa keadaan. Pertama, menggunakan kewenangan yang bukan kewenangannya, enggak. Yang kedua, melampaui. Nah, ini sewenang-wenang. Atau yang ketiga, menggunakan kewenangan tidak pada peruntukannya, itu juga sewenang-wenang. Nah, yang kedua, ketika kita bicara prosedur, nggak bisa dibantah saat itu. Di antaranya, misalnya kan ada 8 ya tersangka. Yeah. Ternyata belum semua 8-nya diperiksa calon tersangka. Itu yang beberapa waktu lalu pernah dikatakan juga ya? Iya. Belum semuanya, betul. Egy Sujana tidak diperiksa. Tidak diperiksa. Tapi dia langsung dikenakan. Langsung tetapkan tersangka. Sebagai tersangka. Terlepas sudah dipanggil, tapi kan memang belum pernah diperiksa. Ya. Karena ada amanah dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 ya. Itu diputusnya di 2015 walaupun didaftarkan sejak 2014. Itu tegas menyatakan bahwa apa sih yang dimaksud dengan penyidikan itu bisa dinaikkan ya, penyelidikan bisa dinaikkan menjadi penyidikan dengan status ada tersangka itu kan di KUHP diatur adanya bukti permulaan yang cukup. Lanjutannya apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup? Lanjutnya adalah minimal 2 alat bukti. Nah, bagaimana mengkonfirmasi 2 alat bukti terpenuhi? Di antaranya salah satunya wajib memeriksa calon tersangka. Dan itu tidak dilakukan paling tidak pada Egy Sujana. Pada Egy Sujana. Nah, kenapa kita jadikan pintu kasus Egy Sujana itu kepada yang lain? Karena ini SPDP-nya satu kesatuan. Ya. Kan ini konsolidasi. Jadi SPDP satu. Apa? Surat perintah pemberitahuan dimulainya penyidikan. Gitu. Satu kesatuan. Dan nama tersangka yang dikirim ke kami juga red itu ada semua. Satu kesatuan, bukan Roy Suryo sendiri, nama kamu sendiri. Enggak, jadi satu kesatuan. Nah, yang kedua, yang kemarin juga tidak bisa dibantah itu kan dari 8 tersangka itu ada 3 yang berprofesi sebagai advokat. 1 Egy Sujana, 2 Damai Harilubis, 3 Kurniatri Royani. Rizal Fadilah walaupun sarjana hukum tapi bukan advokatnya. Itu kan ada kewajiban untuk bertanya kepada organisasi profesi, apakah advokat tadi dalam melakukan tindakan itu sedang menjalankan tugas profesi atau di luar tugas profesi. Ini kan berkaitan dengan adanya hak imunitas advokat. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 2003 tentang advokat. Advokat itu ditegaskan ada 3 hal yang paling penting loh. Pertama, advokat itu penegak hukum. Seperti hakim, jaksa, ya. Yang kedua, advokat itu punya imunitas. Tidak bisa dipersoalkan ya secara pidana dan perdata baik di dalam maupun di luar persidangan. Yang ketiga, memang imunitas itu ada syarat sepanjang beritikat baik. Bagaimana cara mengukur itikat itu baik atau tidak? Secara formil memang ada surat kuasa, ya, ada kliennya, dan ini kan ada Egy Sujana kliennya ada, Kurniatri Royani kliennya ada, Damai Harilubis kliennya ada. Nah, secara material bagaimana? Bertanya kepada organisasi profesi yang bersangkutan. Itu tidak dilakukan? Tidak ada berkas itu buktinya. Di dalam organisasi profesi itu ada namanya Dewan Kehormatan Advokat. Di Dewan Kehormatan itulah ketika penyidik bertanya, maka dia akan cek. Sama persis lah kayak kalau wartawan itu kan harus ke betul. Dewan Pers. Iya, Dewan Pers gitu. Di situ akan dicek. Dievaluasi
dan kemudian direkomendasi. Apabila apa yang dilakukan advokat itu bagian dari tugas fungsinya sebagai advokat menjalankan profesi dan dinilai sebagai beretiket baik, tentu ada syarat formil maupun material. Formilnya ada surat kuasa, ada kliennya, itu kan formil jelas. Materialnya misalkan tidak pakai kekerasan, masa bela kliennya dengan bacok lawan, itu sudah jelas itu. Etikatnya buruk gitu. Nah, kalau dia menjalankan etikatnya berarti kami yang menyelesaikan. Silahkan yang komplainlah kepada kami, adukan kepada kami, organisasi advokat tadi, dan nanti akan ada sidang kode etik. Yang kode etik ini, kalau pelanggarannya paling berat adalah dicabut izin advokatnya. Nggak ada pidananya, karena menjalankan profesi advokat. Akan tetapi, apabila Dewan Kehormatan Advokat organisasi yang bersangkutan, kan organisasinya beda-beda. Iya, betul. Menyatakan bahwa ini bukan bagian dari tindakan profesi advokat dan merekomendasikan mempersilahkan penyidik untuk melakukan tindakan pemanggilan dan seterusnya, baru. Kan ini nggak ada. Apakah ini cacat sama? juga nih. Cacat juga sama dengan cacat yang dilakukan kepada Egy Sujana? Cacat ini. Cacat. Saya membaca di satu pemberitaan bahwa setelah momen kemarin Anda mengatakan bahwa pentersangkaan sekarang sudah menjadi sah. Sebelum kemarin pentersangkaan yang dilakukan oleh kepolisian itu memang tidak sah. Enggak, begini keliru. Bukan begitu. Jadi tadi ya lembaga gelar perkara itu mirip dengan pra peradilan. Bagi penyidik penetapan itu bagi mereka sah. Nah kita sedang menguji. Kan mekanisme menguji ada dua, internal dan eksternal. Internal melalui bagian pengawas penyidik, mekanismenya gelar perkara khusus. Eksternal melalui pengadilan negeri di mana wilayah hukum Polda Metro Jaya, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lembaganya, mekanismenya pra peradilan. Tadi saya sudah jelaskan kalau ini vonis, kalau ini rekomendasi. Bagi penyidik ya dia menganggap sah sepanjang belum ada rekomendasi dari Biro Pengawas Penyidik atau bagian pengawas penyidik. Bagi kami tetap persoalkan ada cacat sebelum ada tindakan dari rekomendasi seperti apa. Makanya kemarin kita ditanya oleh penyidik. Jadi seolah-olah mereka itu tidak menuduh kami ini cari gara-gara aja lah ya. Harusnya kalau nggak setuju status tersangka silakan saja ke pra peradilan. Ngapain bikin gelar perkara khusus dan seterusnya begitu. Bahkan kuasa hukum Joko Widodo menuduh kami mengulur-ulur waktu. Kami persoalankan lah. Siapa yang mengulur-ulur waktu? Kami hanya memohon. Dan permohonan itu diterima oleh Polda Metro Jaya. Kalau begitu kan berarti yang mengulur-ulur Polda dong. Masa mau menuduh Polda? Yang kedua, ini kan mekanisme yang diatur. Kita kan negara hukum. Kalau nggak setuju dengan mekanisme, berarti nggak setuju dengan hukum. Ya sudah, bubarkan saja konstitusinya. Makanya kemarin ketika penyidik juga mempersoalkan itu, kami jawab dua hal. Yang pertama, setiap warga negara itu punya hak. Dalam hal ini tersangka, tetap warga negara. Dia punya hak. Hak itu secara subjektif terserah kepada warga negara. Apakah mau digunakan sebagian, semuanya, atau bergantian. Nggak digunakan juga nggak apa-apa. Namanya juga hak. Beda dengan kewajiban. Kalau tidak digunakan atau tidak dilaksanakan akan ada sanksi. Baik sanksi hukum maupun sanksi moral minimal. Nah saya katakan hari ini kami sedang menggunakan hak kami untuk melakukan gelar perkara khusus. Karena kami berharap melalui evaluasi internal inilah penyidik bisa berbenah. Karena kami juga tahu hari ini penyidik, polisi secara umum ya, sedang diawasi masyarakat. Bahkan Presiden Prabowo Subianto membentuk Komisi Reformasi Polisi. Kita mau uji apakah kinerja Komisi Reformasi Polisi berdampak pada kinerja kepolisian. Di antaranya apa? Apakah kepolisian mampu mengevaluasi diri berbenah tanpa kita persoalkan melalui eksternal. Kalau setelah ini ternyata enggak, menurut kami, hak kami juga. Kami mengambil pra peradilan. Hari ini bareng-bareng juga hak kami juga gitu. Tetapi saya katakan kepada penyidik, ini adalah bagian daripada ikhtiar kami ya yang ingin lembaga ini baik tanpa perlu bawa keluar dulu lah. Kemarin sempat saya gunakan ungkapan mikul dur mendem ceru lah. Walaupun saya bukan bagian dari polisi kan. Terdiam juga ini penyidik. Tadinya tidak mempersoalkan. Kira-kira narasinya hampir sama dengan kuasa hukum Jokowi lah. Ngulur-ngulur cari gara-gara. Bukan ngulur-ngulur cari gara-gara. Mekanisme ini disediakan. Salahkan saja Kapolri yang mengeluarkan Perkapolri nomor 6 tahun 2019 karena di pasal 33 dan 31 itulah yang menjadi dasar hukum kami. Kan nggak bisa begitu kan? Ada orang menggunakan haknya kok disalah-salahin gitu. Iya, betul. Mas, setelah barang bukti itu diperlihatkan,
ini kan saya tetap mengambil apa yang tadi Mas katakan bahwa soal palsu atau bukan palsu, palsu atau asli itu tidak pada forum kemarin, tapi tetap pada forum pengadilan. Betul. Artinya pada forum pengadilan nanti harus ada verifikasi keaslian atau ketidakasliannya. Itu kira-kira siapa yang Mas harapkan atau teman-teman tersangka harapkan bisa melakukan itu? Yang pertama kemarin itu walaupun belum sampai ke sana, sebenarnya kalau kami diberikan akses untuk melihat ijazah pembandingnya, setidaknya secara sekilas kan kita bisa lihat identik atau tidak. Kan kita bisa lihat ya, kalau HP sama mereknya, sama serinya, warnanya sama, dua ditaruh depan kita kan kita bisa katakan itu identik. Iya. Nah kemarin itu kan ijazah saudara Joko Widodo dibuka, tapi 13 ijazah pembanding tetap disegel. Jadi kita nggak bisa bandingin identik dengan yang mana. Oke. Nah, alasannya karena pemiliknya tidak hadir, kuasa hukumnya tidak hadir, sehingga tidak ada izin dari otoritas pemilik tadi untuk dibuka. Itu alasannya. Dan dari tim kami sudah mempersoalkan. Jadi ijazah ini tidak sekedar ada pembandingnya, tetapi pembanding tadi harus diambil dari otoritas yang berwenang. Tidak bisa ngambil langsung dari individu. Oh, ijazah kamu ya saya ambil, saya tidak untuk pembanding. Enggak. Ijazah itu kamu apa? UGM-nya. Harus bawa ke UGM. UGM yang kemudian melegalisasi. Nah, baru disita. Hampir mirip mekanisme untuk ngecek uang palsu lah. Yeah. Pembanding uang palsu itu nggak bisa kita ngambil uang dari masyarakat. Kita bandingin yang ada. Enggak. Pembandingnya harus dari BI. Nah, BI yang kemudian memverifikasi. Ini loh yang jadikan alat untuk membanding identik atau tidak. Nah, kemarin juga tidak ada berita acara apakah ya itu hanya disita dari individu pemilik jasanya saja atau sudah diotorisasi oleh UGM gitu. Dan lebih jauh ya memang nggak tahu barangnya. Nah nanti kalau di pengadilan memang ada dua hal ya yang akan berperan penting ya dalam konteks untuk memberikan kesimpulan asli atau tidak. Pertama sains, kedua ahli. Sains ini tentu saja hal-hal yang berkaitan dengan uji otentitas dari barang itu. Misalnya uji kertas, uji tinta, uji tanda tangan, uji font, uji foto, apakah foto ini kalau direkonstruksi sama dengan foto Joko Widodo. Makanya kemarin dipersoalkan oleh Rustam Effendi. Saya yakin Pak, itu bukan ijazah Jokowi. Ketika saya melihat fotonya itu palsu. Itu bibir bukan bibir Jokowi. Itu mata bukan mata Jokowi. Itu alis bukan alis Jokowi. Itu kumis bukan kumis Jokowi. Rustam Effendi itu. Keras banget kemarin tuh. Sempat agak tegang dikit. Terus saya agak redakan. Ya saya Pak Dir, dinamika dalam proses. Akhirnya ini lagi ya. Artinya apa? Memang sains sangat berperan. Yang kedua ahli. Karena begini ya. Bagaimanapun tools itu tetap alat. Makanya ada pameo ya, yang berbahaya itu bukan gun-nya tapi man behind the gun. Not the gun, but the man behind the gun. Termasuk alat pun, tool itu kalau tidak digunakan oleh orang yang ngerti ahli, ya nggak bisa. Nah, dalam konteks itulah karena klien kami punya kalian juga akan ikut menguji itu dan akan membuktikan hasil kesimpulan bahwa 99,9% itu. Ini loh analisis kami. Ya, metodologinya ini. Ya, parameternya ini, mekanisme penyimpulannya ini, daftar pustaka yang jadi referensi tentang perkara semisal ini adalah ini, kan ini udah dibukukan semuanya. Iya, betul. Bahkan contoh kasusnya juga sudah ada kan itu, ya. Di buku, diarinya, ya. Di buku Jokowi. Ya, di antaranya kan diari siapa namanya? Orang itu Jerman itu, diarinya siapa? Tokoh Jerman, fasis, komunis, Hitler kan. Untuk menguji diarinya Hitler itu asli atau tidak kan itu salah satunya kan. Tinggal nanti dari versi dari polisi nanti seperti apa. Kalau yang sudah keluarkan hanya Joshua Sinambela. Joshua Sinambela kan justru dipermalukan di program TV nasional kan. Justru justru dia membahas satu kajian yang dasarnya basisnya alat buktinya itu tidak jelas. Saling lemparan kan. Ini bukan asli ijazah Joko Widodo itu. Akhirnya keduanya kan menjadi saling buang badan dalam konteks bukti itu. Mas, kalau teman-teman penasehat hukum tersangka, apakah memilih untuk bukti ini nanti diperiksa secara independen, atau kalaupun itu misalnya dari Puslapor Polri, apakah akan diterima?
Kalau puslapor itu kan versi penyidik. Sama juga lah ahli sekarang itu kan yang ada 22 ahli itu kan versi penyidik. Maka kami hadirkan ahli versi kami. Yang sudah komitmen itu kan ada Profesor Dr. Aceng Ruhendi Saifullah, ahli linguistik forensik dari Universitas Pendidikan Indonesia. Orang Bandung, Aceng Ruhendi Saifullah. Bandung, ya. Kedua ada ahli pidana Laksamana Ganjar Bondan Bonaprapta SHMH dari UI. Kedua juga ahli pidana Dr. Asmi Syahputra dari SHMH dari Trisakti. Dan ada juga profesor yang dulu dari UNER dulu pernah pendukung Jokowi yang Pak Henry Subiakto, Profesor Henry Subiakto. Ya, beliau jadi ahli IT. Mereka udah kita konfirmasi ke penyidik, tinggal nunggu panggilan. Nah, termasuk juga kalau mereka udah punya lab, kami juga minta nanti dari lab independen. Ternyata kami dapat kabar dari ahli dari Pak Bondan Bonaprapta. UI juga punya lab forensik untuk itu ya? Iya, untuk hal-hal seperti itu. Entah apakah sampai bisa menguji itu atau sebagian saja kan kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas ada. Dan kalau Pak Royo juga punya channeling ya di ya internasional lah untuk bisa menghadirkan. Tapi sebelum masuk ke substansi itu sebenarnya kalau dalam proses ini sudah ada cacat prosedur. Kan proses penyidikan dalam gelar perkara khusus termasuk juga pra-peradilan kan belum masuk substansi, hanya prosedur kan. Kalau cacat formil ya memang harus dihentikan SP3. Nah, dengan adanya momen gelar perkara kemarin, itu kan sebetulnya tidak kemudian membuat persoalan Bang Egy yang belum diperiksa, 3 advokat yang belum dimintakan keterangan dari organisasi mereka. Apakah itu masih tetap menjadi mungkin dalam tanda petik tuntutan dari teman-teman terhadap kepolisian? Itu kan kemarin itu kan ada 2 hal ya yang kami sampaikan. Anomali-anomali dan kontradiksi-kontradiksi dalam proses penyidikan. Berkaitan dengan kewenangan, proses dan prosedur juga substansi. Nah, memang bagian pengawas penyidik di Polda Metro Jaya menegaskan kepada kami saat ini kami baru belanja masalah. Nah, kesimpulannya, rekomendasinya tentu internal mereka yang nanti akan disampaikan kepada penyidik dan ditembuskan kepada kami. Mereka berjanji? Memang tidak diatur. Tidak di undang-undang, di peraturan tidak diatur. Mereka juga belum menjanjikan. Justru yang mereka janjikan untuk tahap ke depan ini adalah pemanggilan ahli-ahli dari kami. Gitu. Ya, kami siapkan nanti kalau sudah ada panggilan dan di dalam surat kami sudah sampaikan untuk pemanggilan dalam waktu yang cukup setidaknya 5 hari sebelum hari H. Karena ada 2 hal yang kami lakukan. Pertama, memberikan informasi kepada ahli. Kedua, meminta surat tugas, mohon surat tugas dari kampusnya masing-masing. Betul. Ada guyonan dari Prof. Iya, Bang Kozin, saya kan masih AS, jadi harus izin pimpinan, tolong untuk surat tugas seperti biasa. Karena beliau sering kami minta bantuan, jadi kita sudah tahu lah. Dan yang lainnya juga sudah pakepnya itu udah tahu lah bahwa memang ketika meminta ahli, include yang minta permohonan izin dari atau surat tugas dari kampusnya masing-masing. Gitu. Kalau buat tersangka dan Anda serta kawan-kawan sebagai penasihat hukumnya kan sudah dijelaskan tuh arti gelar perkara. Tapi kira-kira buat publik apa arti gelar perkara ini setelah itu tergelar kemarin? Bagi publik dan kemarin kami sampaikan, sebenarnya kami tidak terlalu yakin akan ada hasil yang bisa diberikan oleh aparat penegak hukum kita pada keseluruhan komplain-komplain yang kami lakukan, kami sampaikan. Sebagian hari ini banyak komplain masyarakat itu dianggap biasa saja. Sampai kemudian kan ada ungkapan no viral, no justice. Itu kan menunjukkan bahwa aparat penegak hukum kita tidak bekerja sesuai norma, tapi bekerja sesuai dengan tekanan atau tuntutan publik. Kalau tuntutan besar baru jalan nih perkara. Tapi kemarin kami tegaskan, setidaknya kami memberikan harapan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa ada putra-putri dari negeri ini yang tetap konsisten menyuarakan kebenaran agar ada insentif bagi masyarakat untuk terus berjuang. Oh, ternyata masih ada orang baik, masih ada orang benar, masih ada orang yang berani amar ma'ruf nahi mungkar,
Masih ada orang yang tegas menyampaikan kebenaran. Masih ada orang yang tetap melawan kezaliman. Masih ada orang yang tetap ya menyuarakan kebenaran. Dan itu semua dilakukan secara terbuka. Agar apa? Jadi kami tidak ansih melihat kasus ini dari perspektif kepentingan klien kami. Tapi kepentingan bangsa, kepentingan negara, kepentingan generasi kita. Kang Darman, yang kita lakukan ini kan kita sadari ada dua implikasi ya. Ini kita ibarat menulis sejarah kita sendiri. Yeah. Yang kedua, ini kita mewariskan legacy bagi generasi selanjutnya. Kan kita mendapatkan legacy bagaimana dulu Soekarno, Hatta, Syahrir, sampai akhirnya kita diwarisi legacy seorang Gibran begitu. Yeah. Betul. Dan hari ini kan kita melakukan hal sama sebenarnya kan. Sampai saya juga berkesimpulan begini dengan kawan-kawan. Sudahlah, kita tidak sedang berorientasi pada hasil. Terus saja berjuang, terus saja melakukan apa yang dalam konteks koridor hukum memang dibenarkan dan memang itulah mekanismenya begitu. Mas Hojin tadi mengatakan bahwa tersangka dan teman-teman penasehat hukumnya sangat mengapresiasi apa yang kemudian digelar, diakomodasi oleh kepolisian. Dalam hal ini ada gelar perkara khusus itu. Adakah sesuatu yang di sisi lain meskipun mengapresiasi tapi ada hal yang cukup mengecewakan dari momen kemarin? Pertama saya batasi apa yang dimaksud dengan apresiasi pada prosesnya. Oke. Karena hasilnya kita belum tahu. Betul. Karena kita juga tidak ingin kita itu hanya di PHP ya. Yeah. Sama seperti di KIP. Prosesnya seolah-olah gagah garang, ujungnya anti klimaks. Yang kedua, anomali-anomalinya sebenarnya kemarin sudah kami sampaikan dan ya ditindaklanjuti. Misalkan selama ini kan kubu Joko Widodo selalu menuduh kami ada agenda politik, ada orang besar dan seterusnya. Padahal kami murni penegakan hukum. Yeah. Dan kemarin dalam proses gelar perkara ada orang yang tidak punya kepentingan, tidak punya kapasitas, tidak punya legal standing hadir di situ. Siapa? Saya persoalkan lalu dikeluarkan. Siapa? Andi Azwan. Oh. Saya tanya, dia siapa? Pro Jokowi. Apa urusannya? Jokowi mania. Apa urusannya? Ini bukan urusan politik, bukan urusan dukung-mendukung, bukan urusan relawan-relawan. Ini penegakan hukum proses gelar perkara khusus. Apa dia mengatakan saya cuma menonton? Enggak, akhirnya dia sadar diri sebelum diusir. Ya, saya akan meninggalkan ruangannya. Keluar ke dia. Alhamdulillah. Ternyata di sesi kedua baru kami ketahui juga ada orang yang tidak berkepentingan. Boy Kanu, satu lagi Adi Darmawan juga dikeluarkan. Jadi mereka siapa? Dia mengakunya dari Peradi Bersatu. Saya pikir di sesi pertama dia sudah diverifikasi. Ternyata dia walaupun dari organisasi belum diverifikasi sebagai peserta dalam gelar perkara ini. Kan gak ada urusannya. Wong ini laporan sifatnya pribadi. Yang laporan itu kan lecumanan, bukan organisasinya. Dan organisasi itu bukan subjek hukum dalam aspek pidana begitu kecuali perdata ya. Jadi kemarin itu totalnya kalau ada 3 orang ya. Ya meminjam istilah masyarakat ya, 3 orang diusir dari gelar perkara khusus. Andi Azwan, kemudian Boy Kanu, Ade Darmawan. Di sesi pertama tidak susah tapi kalau di televisi kan suka agak susah. Ini tidak nggak berani lah. Ya kan kalau di TV kan biasa bisa. Kalau di alam kan ya dibentak lah nanti sama direkturnya. Ini rumah siapa kira-kira begitu gitu. Jadi tadi sekali lagi apresiasi itu pada proses. Hasil ya kita lihat nanti begitu. Yeah. Dan saya tidak suka membangun narasi tidak optimis gitu loh. Tetap saja optimis gitu loh. Karena ada optimisme yang pasti hadir itu adalah apa? Optimisme masyarakat melihat kinerja kita. Optimisme dari masyarakat bahwa ada insentif perjuangan yang kita lakukan yang itu membuat masyarakat terus ya semangat untuk terus berjuang. Karena saya lihat di komentar sosmed itu ternyata masyarakat itu mengasosiasi apa yang kami lakukan dengan sikap batin mereka, aspirasi mereka, dan apa yang mereka ingini gitu loh. Sampai ada, Bang Ahmad, saya doa saja, saya setuju. Ada WA masuk. Bang, lanjutkan bang. Ada yang ada ya kita nggak. Ya. Memang mohon maaf nggak ada yang saya balas karena saya pertama banyak juga nomor-nomor nggak jelas gitu. Jika ya saya abaikan, tapi setiap doa itu ya ternyata
apa yang kita lakukan itu banyak dibersamai. Walau yang cibir, yang maki-maki biasa saja lah. Ya. Karena dari dulu itu jangankan kita, Nabi saja ya dicibiri ya. Bahkan Lebih dari itu gitu. Bukan berarti kita mengasosiasikan diri kita Nabi, bukan. Ya. Dalam konteks perjuangan itu selalu ada pendukung dan penentang. Biasa saja. Dan saya juga ingatkan kawan-kawan kita itu jangan terkesima dengan dukungan. Juga jangan menjadi patah hati atau kecil hati karena cacian. Biasa saja. Orientasi kita adalah apa yang kita inginkan, pahala dan ridho tadi. Amalnya ini basicnya adalah orientasi. Parameternya apa? Al-ahkam al-khamsah. Itu saja. Gelar perkara kemarin kan dikatakan saja dibesar-besarkan oleh kubu pendukung Jokowi dengan dengan kampanye bahwa ijazah Asli gitu. sudah ditunjukkan. Bagaimana kemudian Mas merespon sesuatu yang memang bukan tidak pada tempatnya, salah arti lah atau salah sangka terhadap momen kemarin? Iya, statement hukum dengan statement politik kan berbeda. Bahwa masing-masing pihak sedang bernarasi, kami pun akui, kami juga bernarasi. Ya biasa saja. Hanya kita akan ingatkan masyarakat, ya narasi mana yang kemudian sesuai dengan hukum atau yang hanya punya tendensi politik saja begitu. Ya jelas gelar perkara itu bukan untuk memutuskan apakah bukti itu punya kesimpulan valid atau tidak valid, enggak. Apakah bukti ini membuktikan A, B, C, enggak. Baru menjelaskan. Proses dan prosedurnya itu udah lengkap belum. Kemudian substansinya, dari sisi substansi, apakah substansi dari bukti ini memang digunakan dalam konteks ini gitu. Misalnya begini loh. Orang ingin membuktikan beli es, yang dihadirkan itu getuk, kan nggak nyambung substansinya. Betul. Iya kan? Iya. Mas begini. Kemarin pada pertemuan kita sebelumnya, Mas mengatakan entah pertemuan yang sangat dekat kemarin atau pertemuan sebelumnya lagi, Mas Fadil mengatakan keyakinan bahwa pengadilan itu tidak akan terjadi dengan alasan bla 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 bla. Apakah setelah gelar perkara khusus kemarin, Mas Fauzin tetap pada keyakinan bahwa pengadilan tidak akan digelar karena Pak Jokowi sendiri memang menghindari itu, atau titik kemarin itu, gelar perkara khusus kemarin itu adalah titik point of no return bagi semua untuk maju ke pengadilan? Saya tetap pada apa yang saya statementkan sebelumnya. Karena tidak hadirnya barang itu di persidangan dan Jokowi juga tidak hadir di persidangan. Ada dua alasan, objektif dan subjektif. Secara objektif memang barang ini cacat prosedur. Bagaimana mungkin proses cacat prosedur bisa sampai ke persidangan? Secara subjektif, Joko Widodo enggan masa ada presiden nanti diadili. Makanya kan hari ini mulai kita dengar, misalkan Prof. Gayus Lumbun menyatakan ini harus ada abolisi. Itu kan bagian narasi yang ingin mengamputasi kasus ini biar nggak sampai ke pengadilan. Begitu. Sementara kepentingan kami, lagi-lagi tadi, kepentingan kami adalah untuk menunjukkan kepada masyarakat ini loh yang kami lakukan. Ada batasan-batasan yang kami bisa kuasai. Ada batasan-batasan yang di luar penguasaan kami. Maka kami ingin berbagi tanggung jawab dengan rakyat. Nggak bisa kami yang menyelesaikan. Kami sudah menunaikan tugas. Ayo kita berbagi tanggung jawab tentang negeri ini. Maka rakyat silahkan mengambil peran dan fungsinya masing-masing. Tapi sekali lagi tidak ada sesuatu yang sia-sia. Karena kalau kita bicara estafet perubahan kan, setiap milestone itu akan mengantarkan pada bridging tahapan selanjutnya, pengentalan, dan tentu ujungnya kan nanti akan terjadi sesuatu yang memang semuanya seringnya itu di luar kendali. Coba siapa yang bisa membayangkan dulu Gus Nur jatuh, Gus Dur ya? Jatuh, Pak Harto jatuh. Ya, hari ini mungkin orang masih mengatakan Joko Widodo sakti dan seterusnya, ya kita nggak tahu. Sebenarnya kita itu tidak sedang begini ya, tidak sedang subjektif membenci seorang Joko Widodo, tidak. Kita ini membenci kebijakan yang zalim dan kita bawa pesan kepada calon pemimpin di negeri ke depan, jangan mengambil sifat kezaliman ini untuk memimpin anak negeri ini. Contohlah hari ini saat ada bencana banjir bandang.
Betapa sedihnya kita mendengar rakyat kita yang hari ini sampai, tolong kalau tidak bisa dikirim bantuan makanan, kirim saja kami kain kafan. Itu kalau saya jadi pemimpin, udah gak sempat saya pidato-pidato lagi. Ngeri itu. Ada yang menarik, kenapa dulu Umar bin Al-Khattab memanggul sendiri gandum saat Aslam pengawalnya akan mengangkat ini. Apa kata? Wahai Aslam, tahukah jabatan Amirul Mukminin di pundakku? Ya. Apakah engkau kelak di akhirat mau menanggung dosaku? Karena itu biarkan tanggung jawab ini aku yang angkat. Jadi bukan kayak Zulkifli Hasan di sorotan biar kemenangan. Enggak. Jadi memang value memimpin itu kan memang ada dua ya. Pertama, umumnya ya dunia juga sama. Itu hubus syadah, cinta akan kepemimpinan. Cinta kalau dia disebut pemimpin yang baik. Walaupun motif utama kalau kita kan cari ridha Allah. Ya. Tapi kan umumnya kalau pemimpin yang baik dicintai rakyatnya. Tapi belakangan ada kepemimpinan itu yang kemudian jatuh tidak lagi hubus syadah tapi hubul mal, cinta harta. Pada periode awal di zaman era Romawi, Persia, penaklukan itu kan untuk menunjukkan ya mereka harus memimpin dunia. Mereka yang memakmurkan. Maka setiap aneksasi itu diiringi dengan penyejahteraan. Meski versi masing-masing ya. Tetapi ketika era ideologi kapitalisme, mereka menaklukkan negeri jajahan bukan lagi untuk mengatur ngelola. Tapi apa? Ngeruk harta, hubul mal. Dan hari ini pemimpin hari ini, konteks kita ya. Sulit kan kita temui seperti pemimpin yang dulu setiap pidato itu sudah enak disimak. Lakunya sama dengan apa yang dia katakan. Hari ini, ngomongnya apa, lakunya apa. Ngomongnya ya, reboisasi, penanaman hutan di luar negeri, di dalam negeri digunduli semua, izin-izinnya nggak segera ditertibkan. Jadi akhirnya kita simpulkan memang pemimpin hari ini sudah masuk kategori pemimpin yang hubub mal. Memang kalau kita punya kekuasaan bisa untuk akses harta, tata, wanita, tata, permata semuanya begitu. Kalau yang sering diulang-ulang di khotib Jumat kan hubud dunia. Ya. Kecintaan pada dunia. Mas, gini. Oh, bisa kemana-mana nanti. Iya, betul. Kalau Pak Jokowi sendiri, memang dalam pengadilan nanti itu harus datang. Wajib lah, ini kan delik aduan. Lalu bagaimana kita tahu orang? Sepanjang beberapa pengadilan juga beliau tidak pernah datang. Kalau pengadilan perdata memang tidak ada kewajiban bagi dia. Cuman orang akan melihat dia itu negarawan atau tidak. Karena kemana-mana mengatakan akan datang sepanjang ada panggilan pengadilan, ini dipanggil nggak hadir. Karena memang mediasi itu kalau nggak hadir ya paling dikatakan tidak punya itikat baik, begitu saja. Tapi kalian pidana, dia menyatakan dicemarkan, dihinakan. Maka yang harus hadir itu adalah orang yang merasa dicemarkan, dihinakan. Nggak bisa diwakili orang lain. Ada juga dulu pidana bersangkutan dengan beliau juga tidak hadir. Itu mungkin diantaranya anomali itu terjadi karena nggak ada kontrol. Tapi di kasus ini sulit, karena semua orang melihat. Iya. Dan karena beliau harus hadir itu, Mas yakin beliau tidak akan datang dan tidak menyukai lah gitu tergelarnya pengadilan. Jadi kan sebenarnya laporan itu hanya untuk ngancem gitu loh, biar orang selesai, diam, minta maaf. Kan terakhir setelah tersangka kan, kalau bisa minta maaf, damai, restoratif dan seterusnya begitu. Jadi dia merasa orang itu bisa dikendalikan dengan ancaman. Disinilah saya angkat topi jempol kepada Roy Suryo CS. Berani tetap teguh meskipun ancaman itu datang melalui sebuah mekanisme yang dianggap sebagai penegakan hukum padahal kriminalisasi. Mas, apakah benar ketika saya membuka satu berita bahwa dikatakan Pak Jokowi minta agar perkara ini segera disidang? Atau sebetulnya saya salah baca mungkin karena saya juga itu kuasa hukumnya yang minta segera disidang. Sementara Jokowi sendiri ingin ya dia hanya akan menunjukkan ijazah di persidangan. Yang ini kemudian tadi pagi saya buat artikel yang judulnya itu Jokowi kembali berbohong dalam gelar perkara. Karena pada faktanya akhirnya ijazah itu bisa dihadirkan kok, walau bukan oleh Jokowi, karena kewenangannya bukan oleh Jokowi. Jadi enggak semua narasi yang dia sampaikan itu pengadilan terbukti, enggak juga. Buktinya ini bisa ditunjukkan dalam proses gelar perkara khusus. Kalau misalnya Jokowi mengatakan bahwa ngapain saya datang lagi ke pengadilan nanti, toh ijazah asli sudah ditunjukkan. Gugur, kewenangan menuntut jaksa gugur.
Gitu ya. Karena nggak ada yang menjadi korban. Kalau misalnya dianggap bahwa ketidakhadiran itu adalah gugurnya aturan, maka kasus ini selesai tanpa adanya apapun misalnya. Tidak ada SP3, tidak ada apa-apa, hilang aja begitu atau gimana? Ya enggak, Secara kalau hukum. gugurnya itu nanti di putusan, misalkan onslah atau frispah, bebas atau lepas. Oke. Cuman yang menjadi problem itu sebenarnya bukan hanya Jokowi. Memang siap Sivitas Akademika UGM yang dijadikan saksi untuk ditanya dalam proses persidangan. Memang siap 130 saksi itu. Akan berapa lama? Loh, kami sendiri siap. Kan kami sudah punya pengalaman di PN Surakarta. Iya. Dan bol-bol semua itu saksi-saksi. Di BAP ngomong apa, di persidangan ngomongnya apa, dikorek-korek justru kebuka semua aib di balik itu. Ternyata banyak saksi yang jadi komisaris BUMN karena dekat dengan Jokowi. Nah, nanti akan kami korek semua. 130 itu siapa aja sih sebetulnya? Yang jelas Dari ya, pihak tersangka dan dari pihak Jokowi? ya yang jelas ya kalau konteks konstruksi hukumnya tentu ada saksi dari sekolah-sekolah SMA-nya karena ijazah SMA. Oke. Ada sekolah di UGM-nya, dosen-dosen atau siapalah nanti yang diperiksa gitu. Juga ada para pelapor, ada saksi-saksi yang melihat peristiwa ini, mungkin teman-teman Jokowi. Kan dulu juga teman-temannya dihadirkan. Begitu kita uli-uli, ya bobol juga mereka. Banyak ngarang-ngarang juga gitu. Misalnya soal Jokowi katanya ranking 1 terus. Yang satunya bilang nggak pinter-pinter amat. Sebenarnya yang benar yang mana? Ya yang pertama nggak pinter-pinter amat. Bisa lah di videonya itu ada di. Sampai ada saat itu Kepala SD Tirtonadi ya, di Jalan Tirtonadi SD berapa itu, dia menyatakan saya keberatan Al-Quran sebagai kitab suci, Ya. agama saya dijadikan sarana untuk mengedarkan kebohongan. Saat Gus Dur melakukan mubahalah, ijazah palsu dianggap kebohongan. Ternyata orang ini Kristen. Lah kami cecar loh, apa alasan Anda? Ternyata dokumen itu copy paste. Loh Anda kan kitab sucinya apa? Oh gelagawan. Itu terjadi di Surakarta. Kepala SD Tirtonadi. SDN berapa gitu loh Pak? Adakah keharusan pengadilan untuk menghadirkan ke 130 tanpa ada satupun yang tanggal di persidangan? Biasanya kalau itu saksi yang sangat substansial harus hadir. Misalkan contoh saksi korban Jokowi ya harus. Kalau enggak hilanglah kewenangan menuntut jaksa. Siapa yang jadi korban? Apa keterangannya? Nggak bisa hanya dibacakan BAP. Artinya kasus yang dulu Akan berulang. yang vonis diketuk tanpa kehadiran Jokowi sekarang tidak akan mungkin terjadi. Tidak mungkin. Maksudnya akan berulang kalau itu akan dilakukan berarti semua akan diperiksa. Oke. Yang bedanya nggak ada SD SMP karena yang Iya. dijadi objek SMA sama UGM. Saya menunggu nih dosen UGM siapa yang jadiin saksi. Termasuk Pak Kasmujo diperiksa enggak. Ya kita akan tanya sudah rinci. Kenapa? Kan selama ini kan pertanyaan pada Kasmujo kan Pak Kasmujo kan dibatasi sehingga tidak bisa detail. Kalau di persidangan semua akan ditanya rinci detail. Oke. Jadi sebetulnya satu pertanyaan saya yang terakhir adalah Mas sendiri meskipun yakin pengadilan tidak akan tergelar, menunggu pengadilan itu untuk pembuktian. Ya, tidak tergelar tapi kami siap istilahnya. Oke. Siap untuk berperan di pengadilan. Terima Tinggal kasih. apakah Anda mau membayar harga yang mahal? Kalau saya, lu jual, gua borong. Ya. Kalau borong artinya duitnya banyak. Bukan duitnya banyak, tanpa harga pun bisa diambil. Namanya borong. Iya kan? Terima kasih, Mas. Ya, Daniel. sama-sama. Sobat Madilog, dalam hukum Islam dikenal kaidah al-bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankara. Beban pembuktian berada pada pihak yang mengklaim, bukan pada mereka yang mempertanyakan. Tetapi dalil ini menjadi problematis ketika dipakai oleh pemegang kekuasaan untuk membungkam pertanyaan publik. Dalam perkara ini, yang mengajukan klaim adalah seorang pejabat tertinggi negara, sementara yang dipersoalkan bukan keyakinan personal, melainkan dokumen publik yang menopang legitimasi kekuasaan. Pada titik itu, dalil tersebut tidak menguatkan, justru melemahkan. Jika klaim kebenaran begitu kokoh, mengapa ia harus disembunyikan lama dan baru ditunjukkan setelah adanya tekanan politik dan publik yang membesar? Hannah Arendt pernah menulis dengan dingin, "The ideal subject of totalitarian rules is not the convinced believer, but people from whom the distinction between fact and fiction no longer exists." Yang berbahaya bukan perbedaan pendapat, melainkan ketika negara sadar atau tidak mencampur adukan fakta dan otoritas.
Saat kebenaran tidak lagi dibuka sejak awal, melainkan ditakar sesuai momentum, hukum berhenti menjadi penuntun akal sehat dan berubah menjadi alat pengatur keheningan. Dan jauh sebelum republik ini lahir, Ibnu Khaldun sudah mengingatkan dalam Muqaddimah, ketidakadilan menghancurkan peradaban, meski ia dibungkus dengan hukum. Terima kasih sudah memirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Sama-sama.